Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya, setelah kita melaksanakan PTS kemarin, kita akan membahas tentang teks anekdot. Teks anekdot berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Jadi biasanya mengenai orang penting atau terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Di sini untuk teks anekdot itu lebih menyampaikan sebuah kritikan atau sindiran, tetapi dengan menggunakan cara yang lucu agar tidak menyinggung perasaan orang yang dikritik itu tadi. Ciri-ciri teks anekdot yang pertama, menceritakan orang penting. Biasanya dalam membuat teks anekdot itu lebih mengkritisi sosok atau tokoh-tokoh penting seperti presiden, menteri, atau anggota dewan. Kemudian yang kedua, menyindir. Jadi dalam membuat teks anekdot itu tidak hanya mengkritik atau membuat sesuatu yang mengesankan dan lucu saja, tetapi juga harus ada sindiran tegas yang ingin disampaikan kepada tokoh tersebut. Lalu yang ketiga, menggelitik. Menggelitik itu kan artinya lucu. Kenapa membuat teks anekdot itu kenapa kok lucu? Ya tadi, agar orang yang disindir tidak merasa tersinggung sama sekali. Lalu mengandung humor. Jadi dalam menyampaikan teks anekdot itu memang harus dikemas sedemikian rupa agar tidak menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan, misalkan seperti amarah atau rasa tidak terima terhadap kritikan yang kita sampaikan. Maka harus disampaikan dengan menggelitik dan mengandung humor. Kemudian ciri yang berikutnya yaitu memiliki tujuan. Dalam membuat teks anekdot itu tidak hanya sekedar menulis untuk lucu-lucuan seperti itu, tetapi juga harus memiliki tujuan. Tujuan utama kita menyindir itu untuk apa sih? Misalkan ada beberapa tokoh yang melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, seperti itu. Mungkin bisa kemudian nanti dikritik atau disindir, atau mungkin yang saat ini sedang ngetren seperti kasus Omnibus Law untuk kalangan pekerja, itu mungkin tidak harus disampaikan dengan demo dan dengan anarkisme, tetapi juga bisa disampaikan dengan menyindir atau mengkritik dengan cara yang lucu. Justru dengan cara itu nanti bisa menggugah hati masyarakat yang lainnya atau mungkin anggota tokoh atau anggota dewan yang lain. Lalu ciri yang berikutnya, kisah yang ditulis itu menyerupai dongeng. Kenapa harus menyerupai dongeng? Karena begini, ketika kita mengkritik atau menyindir seseorang, secara otomatis kita tidak akan menyebutkan nama dari oknum tersebut atau tokoh tersebut. Jadi cerita atau sindiran yang kita tujukan kepada orang tersebut itu harus dikemas agar menjadi indah seperti dongeng, agar orang lain nanti menebak-nebak siapa orang yang dimaksudkan itu. Dan yang terakhir cirinya yaitu cerita terhubung umum dan realistis. Jadi cerita yang disampaikan dalam teks anekdot itu biasanya bersifat faktual atau yang sudah benar-benar terjadi. Seperti itu. Struktur teks anekdot ada 5. 1. Abstraksi. Abstraksi yaitu bagian pendahuluan. Di sini untuk teks anekdot tidak semua teks itu memiliki struktur abstraksi. Jadi di sini boleh ada, boleh tidak. Kemudian yang kedua ada orientasi. Orientasi itu adalah bagian di mana penulis mulai memperkenalkan tokoh, latar, dan yang lain-lainnya. Lalu krisis. Krisis di sini bagian di mana si tokoh itu melakukan proses mengkritik atau menyindir. Seterusnya ada reaksi. Itu adalah tanggapan dari hasil orang yang menyindir itu tadi. Misalkan bisa dengan tawa,
marah atau apa, itu nanti masuknya ke reaksi. Dan yang terakhir ada koda. Koda yaitu bagian penutup atau ending. Nah, untuk koda itu biasanya tidak semuanya teks anekdot memiliki struktur ini. Jadi untuk bagian abstraksi dan koda itu sifatnya fleksibel, ada tidak apa-apa, tidak juga boleh. Berikut saya sajikan contoh teks anekdot dengan judul Nasib Maling Sandal. Silahkan ini disalin di buku tugas. Lalu untuk tugasnya yaitu carilah struktur dari teks anekdot Nasib Maling Sandal ini. Untuk tugas saya beri waktu 1 minggu, kemudian dikirimkan ke WhatsApp atau Telegram ataupun email. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.